Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Tamlika. Untuk kawan-kawan yang baru menonton pada episode kali ini, ada baiknya pencet dulu tombol like-nya. Pencet tombol like. Oke. Nah, ini episode ini kita coba jawab-jawab pertanyaan-pertanyaan acak, pertanyaan random. Tuh, ini misalnya satu pertanyaannya. Minta sarannya dong para master. Bukan master saya, bukan. Terutama yang udah pada monet. Udah monet. Channel saya isinya olahraga. Ini channelnya olahraga. Udah lebih setahun. Jam tayang belum sampai. Kira-kira kalau mau ganti topik, lebih baik bangun dari awal atau jadiin satu sama yang olahraga. Jawaban dari saya pribadi itu pertama yang mau dijawab mau ganti topik. Nah, kalau topik olahraganya ini misalnya tidak senang, kalau kita mau pilih topik itu kita harus sudah strategikan apakah topik itu akan terus-menerus kita minati. Nah, itu. Kalau topiknya itu kita akan terus-menerus, misalnya kawan-kawan buka channel memasak misalnya, lalu memang senangnya memasak. Jangan, walaupun belum tercapai jam tayangnya, jangan ganti topiknya. Buat saja terus video terus-menerus selama ikuti tips-tips dari channel Tamlika untuk mengoptimalkan tiap videonya. Ini kelihatan channel Tamlika ini 365 hari terakhir dapat waktu tonton 4000 jam dan 2600 subscriber. Seperti yang sering sekali saya utarakan, bisa kelihatan di sini. Nanti di sini itu di bulan di bulan Desember itu baru aktif kembali membuat konten. Nah, ini kelihatan 36 konten. 22 Desember gaji pertama. Itu kita semangat lagi buat konten karena gaji pertama. Terus mulai lagi Januari kita membabi buta buat konten. Terjadi libur sebenarnya dari Agustus sampai November. Nah, dan sebelum itu, sebelum bulan Mei juga tuh libur berbulan-bulan. Nah, jadi channel Tamlika ini lebih sering liburnya daripada aktifnya sebenarnya kalau tahun lalu. Tahun lalu itu lebih sering libur daripada aktif. Nah, jadi kalau kita mau jawab ini kenapa belum sampai jam tayangnya, pertama itu yang harus kita tanyakan pada diri kita, pertama, apakah konten yang kita buat itu akan selalu dicari orang? Kalau misalnya kita tidak fokus di bagian konten begituan, apakah konten kita itu menghibur penonton? Fokusnya itu di penonton. Kalau selama penonton mendapatkan manfaat dan video kita tidak mendapatkan penonton, mungkin di judulnya dan di thumbnailnya. Begitu. Kalau tidak percaya, ini saya contohkan. Kita masuk dulu di YouTube Studio. Kita coba masuk di YouTube Studio, dan buat konten itu tidak perlu pakai peralatan yang mahal-mahal. Di channel Tamlika ini ditunjukkan selalu. Kita turunkan, bisa kelihatan video-video dari channel Tamlika itu sedikit-sedikit semua penontonnya. Tapi kita semangat terus buat video karena kita sudah alami bahwa selama konten kawan-kawan itu dioptimalkan, itu akan jalan sendiri terus penontonnya, jalan terus. Ini awal-awal sebelum monetisasi, ini begini bentuk kontennya. Bisa dilihat 0 komentar, 1 komentar, 5 komentar, 0. Terus mana lagi? 5.000, 18 komennya. Kalau nggak percaya, lihat komennya. Komennya, ini, makasih bang tutorialnya. Gue cari-cari grafisnya nggak ada. Ke save-nya di mana bang? Kelihatan kan bentuk-bentuk komentarnya? Nah, ke grafis Canva bagian mana? Ya kan, kalau buat logo produk bisa nggak? Makasih bang, berguna banget. Bedakan bentuk-bentuk komennya. Makanya saya bilang kita buat konten lalu kita tinggalkan. Ini 14.000 kali ditonton, ada 48 komentar. Tapi kawan-kawan bisa lihat bentuk-bentuk komennya itu. Nah, komen-komen bertanya, tutorialnya kurang jelas, kecepatan, tutorialnya kurang jelas, suaranya kayak invoice calon sarjana. Oke, kelihatan kan komen-komennya? Nah, jadi ini bukan konten-konten yang
saling menonton, bukan. Kelihatan dari komen-komennya ini cuma satu komen. Nah, tidak ada komen-komennya malah sebenarnya biasa. Ini 0 komen. Ini 200-an, ini 22. Oke, jadi tanpa perlu saling menonton, channel Tamlika ini tembus juga monetisasinya. Tembus pinnya, dan dolar. Dolar. Jadi begitu kawan-kawan, tidak perlu saling menonton. Cukup kawan-kawan fokus di konten masing-masing. Bagaimana thumbnailnya, bagaimana judulnya, bagaimana tagnya, apakah orang butuh konten itu. Dan kira-kira dalam waktu panjang itu konten itu masih dicari atau tidak. Kalau buat konten hiburan, apakah konten kita menghibur? Bagaimana reaksi penonton? Fokusnya di penonton. Nah, oke, bukan fokusnya di bagaimana menaikkan ini. Nah, kita itu kadang-kadang mencari subscriber dulu, baru dipaksa menonton. Itu salahnya sebenarnya. Kalau kita pikir-pikir, ketika kita mendapatkan konten di beranda, kita klik lalu kita tonton. Nah, kita sudah subscribe atau belum itu? Kemungkinan belum. Setelah itu kita pikir-pikir, wah bagus juga kayaknya ini kontennya. Siapa sih youtubernya? Nah, kita mungkin baru pencet subscribe. Jadi konten kita ditemukan terlebih dahulu, baru subscribe-nya mengikut. Otomatis gara-gara konten kita ditonton, jam tayang kita bertambah. Gara-gara jam tayang kita bertambah, karena mungkin dia suka, dia pencet subscribe kita juga bertambah. Semua berawal dari konten. Nah, fokus di kontennya, bukan di jumlah penayangannya atau di subscriber-nya. Oke, ini sudah kepanjangan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.